Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna Winardi SPD beserta Dewan Guru SD Negeri Purwakarta 5. Yang kami hormati Bapak Faiz Haryadi SPD selaku narasumber dan pemateri. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Dewi Ratnasari SPD akan bertindak sebagai moderator pada acara siang hari ini. Adapun susun acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, acara inti, diseminasi pemaparan materi, diskusi, tanya jawab dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Purwakarta 05 kepada Ibu Ratna Winardi SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Purwakarta 5 yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pengibasan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, pada kegiatan siang hari ini kita mengikuti acara diseminasi dalam rangka aksi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Faiz Haryadi, Guru SD Negeri Purwakarta 5, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini bukan karena merasa hebat, merasa pintar, tapi saya harapkan di sini kita bisa berkolaborasi, belajar bersama dan saling mendukung. Tentunya
dari pengalaman Bapak Ibu guru di sini pasti bisa dapat menjadi pelajaran bagi saya sebagai guru muda. Baik, kegiatan hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep utama modul budaya positif. Seperti yang sudah kita ketahui, saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak dan pada modul 1.4 itu temanya adalah budaya positif. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan belajar 7 poin itu hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kata terdiferensiasi. Dalam kurikulum Merdeka itu sangat ditekankan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu merubah paradigma lama yaitu pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran klasikal itu apa? Pembelajaran yang tidak memenuhi kebutuhan kondisi belajar siswa. Kita sama ratakan semua siswa kondisi belajarnya. Kemudian kalau pembelajaran terdiferensiasi, kita memfasilitasi kondisi belajar atau gaya belajar siswa tersebut. Dan goalnya atau finishnya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil dimensi profil pelajar Pancasila, Pak Bu? Ada 6. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah dimensi atau elemen dari profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini itu kata disiplin itu sepertinya sudah menjadi kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa, Pak Bu? Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang timbul atau ada paksaan dari luar. Kemudian kata nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa contohnya? Contohnya seperti jujur, tanggung jawab. Kemudian apalagi Pak Bu? Seperti bersyukur, kemudian berdoa. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini merupakan sifat alamiah manusia, termasuk kita sebagai seorang dewasa, tidak cuma anak-anak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, itu merupakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya kalau di dalam kelas ada anak yang caper, kepengen lengkap-lengkap dari bapak ibu gurunya. Itu sebenarnya memang rasa alamiah
dari seorang manusia, termasuk anak-anak kita, siswa-siswa kita itu memang seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu yang ketiga, penguasaan. Saya yakin di setiap kelas itu ada salah satu siswa atau salah dua siswa yang merasa dia itu paling berkuasa di kelasnya. Itu merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Tergantung bagaimana treatment kita untuk mendampingi supaya dari rasa penguasaan itu biar tepat di jalan yang tepat seperti itu. Kemudian ada juga kebebasan, dan yang terakhir itu ada kesenangan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada suara iqamah tadi. Kita lanjutkan, Ibu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Tadi itu motivasi ekstrinsik apa ya, Bu? Pak? Motivasi yang timbul dari luar kita. Jadi murid itu cenderung melakukan disiplin karena ia itu merasa takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik karena ada paksaan dari luar. Itu merupakan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini termasuk menarik Bapak Ibu, karena selama ini kita tahu setiap siswa yang melakukan disiplin atau sesuai dengan ekspektasi dari seorang guru, maka akan dapat, kadang-kadang ada guru yang memberikan reward atau penghargaan dalam bentuk barang. Sebenarnya ini tidak cocok diterapkan, karena siswa itu akan cenderung melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan, ujung-ujungnya jadi seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita memberikan penghargaan, oke, tidak apa-apa, tapi cukup dengan penghargaan atau reward secara verbal, dari perkataan halus, perkataan lembut, maupun tepuk tangan dari setiap keluarga kelas maupun dari seorang guru. Kemudian ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik apa ya, Bu? Motivasi yang timbul dari dalam diri. Karena motivasi intrinsik dari menghargai nilai kebajikan diri sendiri itu akan timbul sebuah tawaran, bukan paksaan. Dia melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Lanjut. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Loh, kok ada konsep disiplin dengan identitas gagal? Ada, Pak Bu. Ada dua treatment yang menyebabkan kondisi seperti itu. Yang pertama itu adalah hukuman, karena hukuman itu bersifat menyakitkan, baik dari fisik maupun psikis siswa. Kemudian hukuman itu menyebabkan ketidaknyamanan dari siswa-siswi kita, dan hukuman itu membuat siswa kita merasa takut. Sifatnya adalah memaksa kalau di dalam hukuman, dan dari hukuman itu murid menyembunyikan kesalahan. Bahkan murid jadi belajar berbohong karena takut akan hukuman itu. Kemudian
identitas gagal yang kedua dari penghargaan. Seperti di awal tadi saya sudah jelaskan, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif dan merusak hubungan atau sifat iri. Sifat iri ini bisa timbul karena saya contohkan misalkan ada si A yang berprestasi, dia itu selalu memberikan perkembangan kognitif yang sangat signifikan sehingga dia itu selalu tampil ke depan. Contohnya dalam mengerjakan tugas yang ada di papan tulis, siswa itu berani maju dan diberi reward penghargaan, contohnya dengan diberi permen. Secara tidak langsung, teman-teman si A itu merasa dia, kok bukan saya yang diberikan penghargaan permen itu, kok dia terus, si A terus. Padahal ini ya konsep identitas gagal dengan penghargaan maksudnya seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, siswa ke tingkat imajinasi kreativitasnya menjadi terganggu karena kalau tidak ada penghargaan, siswa itu tidak mau mengerjakan tugasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Seperti yang sudah kita ketahui, di rapor kita itu sudah tidak diperkenankan menampilkan ranking atau peringkat siswa. Ternyata alasannya demikian karena penghargaan itu merupakan sebuah identitas gagal. Itu juga bisa merusak hubungan sosial siswa dengan teman sebaya, siswa dengan keluarga, maupun siswa dengan masyarakat. Tentu saja, apalagi kalau orang tuanya yang merasa itu pasti akan ada konflik sosial dalam diri orang tua mereka. Jadi kita menghindari itu. Alasan pemerintah sudah melarang perankingan di dalam rapor. Kemudian orang berhak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu konsekuensi. Penguatan, maaf itu bukan penguatan jangka panjang, tapi harusnya penguatan jangka pendek untuk konsekuensinya. Jadi dilakukan hanya pada saat itu, tidak dilakukan secara sadar dalam keesokan harinya. Itu konsekuensi penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Guru selalu memonitoring siswa-siswa yang demikian. Dan di konsekuensi itu ada stimulus dan respon. Contohnya ada siswa yang menumpahkan minuman temannya, lalu guru menghampirinya. Guru memberikan stimulus. Nah, kenapa kamu menumpahkan minuman teman kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau sudah menumpahkan minuman teman kamu, saya akan membersihkannya, Bu, Pak. Pasti ada respon dari siswa untuk membersihkan tumpahan minuman tersebut. Dan itu penguatannya jangka pendek. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasannya, langsung saja diberikan hukuman atau konsekuensi dari perbuatan siswa tersebut. Jadi tidak diberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan alasannya. Kemudian dari restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Perbedaan konsekuensi itu jangka pendek, kalau restitusi itu jangka panjang karena akan membudaya. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, tentu saja dia akan lebih menghargai dan menghormati dirinya serta orang lain. Serta ada teori kontrol. Dirinya memegang kontrol penuh atas perilaku yang ada dalam yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ini perbedaan dengan konsekuensi.
Kalau konsekuensi itu ada stimulus dan respon. Kalau di restitusi itu ada teori kontrol. Siswa memegang kendali penuh atas apa yang sedang dilakukannya. Dan tentu saja harapannya adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian siswa bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya karena sudah menjadi budaya. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama adalah pengertian restitusi. Saya juga baru dengar Pak Bu kata restitusi ini pada modul yang sudah saya pelajari pada guru penggerak. Dan pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori dari Kosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari. Ciri yang paling menonjol itu adalah restitusi itu merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter yang dihasilkan, bukan pada tindakannya. Dari restitusi itu akan membentuk budaya, dan budaya itu sudah tentu menjadi karakter dari siswa tersebut, sehingga sudah terbiasa. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan dari ketiga jenis tersebut terlihat pada contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, pendekatan secara hukuman itu adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu merupakan ciri dari hukuman, sehingga bisa berdampak pada kondisi fisik maupun psikis siswa. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kondisi ini guru tegas dan siswa menghormati aturan. Nah, ternyata pada konsekuensi ini tetap membuat siswa itu merasa tidak nyaman karena harus mengerjakan PR-nya saat teman-temannya sedang istirahat di kantin. Dia malah mengerjakan PR-nya. Itu sebenarnya kurang tepat. Kemudian ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikannya. Jadi di sini itu lebih menekankan pada kondisi solusi, bagaimana guru itu memberikan solusi kepada permasalahan yang ada dalam diri siswa. Dan sifat guru di sini adalah terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang paling tinggi itu adalah sebagai seorang manajer. Kita akan bahas satu persatu. Nanti Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri di mana posisi kontrol kita saat ini. Contoh kasus dari penerapan 5 posisi kontrol ini, contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, maka kata yang keluar itu adalah patuhi aturan sekolah, kemudian berdiri di depan barisan. Siswa akan mematuhi aturan sekolahnya.
Namun secara tidak langsung atau secara tidak langsung siswa itu merasa dia itu marah karena hukuman itu, dan juga siswa bisa juga bersikap lebih agresif untuk tak terkendali dalam misalkan dalam melakukan peraturan sekolah itu, siswa bisa menjadi lebih agresif, besoknya bisa tidak berangkat dan lain sebagainya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kata yang keluar adalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Ada kata kecewa di situ, Pak Guru. Jadi nanti siswa akan cenderung merasa dia itu gagal karena tidak memenuhi ekspektasi atau harapan dari orang lain atau gurunya. Ini tidak tepat untuk kita laksanakan. Kemudian ada posisi kontrol teman. Ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini Pak Guru maafkan. Dari posisi kontrol teman ini, maka siswa beranggapan bahwa gurunya itu sebagai temannya. Jadi sudah tidak ada gap antara guru dan siswa. Mereka menganggap kita itu sebagai teman, dan tentu saja dia akan merasa nyaman. Tapi kecenderungannya, jika dia diperintah oleh guru tersebut langsung nurut. Lain ceritanya dengan jika diperintah oleh guru yang lain. Bisa jadi oleh guru yang lain itu tidak mau nurut. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini termasuk dengan kamu tetap melakukan konsekuensinya, sehingga siswa tetap dibuat tidak nyaman dari sifat pemantau ini. Dan goal yang paling tinggi adalah manajer. Ini guru yang paling sabar ini kalau di manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Saya yakin sikap kita itu padahal kadang-kadang suka sangat kebung, sangat marah dengan perilaku unik siswa. Tapi sudah selanjutnya kita harus lebih mengontrol diri, sehingga kalau di posisi manajer ini ada penawaran, bukan sebuah paksaan, tapi ada penawaran. Diharapkan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya itu akan timbul sehingga menjadi budaya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada dua pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Boleh langsung dijawab, Pak Bu. Kenapa kalau kita mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm? Demi keselamatan, demi keselamatan, demi keamanan dan lain sebagainya. Padahal sudah ada sering kita lihat di sosial media maupun di brosur-brosur supaya menggunakan motor harus menggunakan helm. Sering kita lihat peraturan seperti itu, nggih? Oke. Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki tentang peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya apa, Bu? Demi kesehatan. Oke. Nah, dari pertanyaan tadi, yang pertama itu demi keselamatan dan yang kedua itu demi kesehatan. Itu merupakan sebuah keyakinan. Ya, kalau peraturan beda. Contoh, kalau masuk ke bank harus wajib menggunakan masker. Namun ada beberapa oknum yang rewel tidak menggunakan masker. Karena apa? Karena oknum tersebut belum ada keyakinan dalam dirinya tentang penggunaan masker itu untuk kesehatan. Jadi perbedaannya itu.
Bisa dimengerti ya Pak Bu? Oke. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas 4. Beberapa minggu yang lalu saya coba menerapkan atau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 4. Alhamdulillah di sana antusias sekali. Tahapan-tahapannya yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Seperti tadi pertanyaan tematik yang pertama dan kedua. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang terakhir menempelkan keyakinan di kelas. Nah, ini juga ada lagi, ini berdiskusi tentang peraturan masih. Jadi saya sudah membuatnya dan sudah saya tempel di dinding kelas 4. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melihatnya. Di kelas 4 itu sudah ada keyakinan kelas yang sudah kami buat. Nih, contoh keyakinan kelas 4 SD Negeri Purwatan 5. Kata-katanya bisa dilihat Pak Bu. Jadi kata-katanya universal, yang universal atau kata-kata umum. Disiplin waktu itu saya ambil dari mana? Contohnya harus Pak Guru harus berangkat sesuai waktu yang ditentukan, harus masuk sesuai waktu yang ditentukan, harus mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Itu kan kalau kita jabarkan secara khusus lebih spesifik itu kan lebih banyak. Jadi ini menggunakan kata yang lebih universal atau lebih umum. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Ini kalau kita bisa tarik ke bawahnya itu banyak sekali saling membantu dan bekerja sama. Membantu dalam hal misal teman kesulitan, kata-katanya lebih mudah diingat oleh siswa. Saling menjaga kebersihan kelas. Kemarin ada yang nulis lantai kelasnya jangan sampai kotor Pak Guru, kaca kelasnya jangan sampai kotor Pak Guru. Kalau kita tuliskan secara semuanya itu akan terlalu banyak ya Pak Bu. Kemudian ada menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, gemar membaca dan menulis. Ini bentuk ikhtiar saya. Dengan keyakinan kelas itu kita mensukseskan program literasi dan numerasi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian juga berani berpendapat. Ini merupakan PR buat kita Bapak Ibu, karena siswa-siswa kita itu kalau sudah diberi kesempatan untuk bertanya, kadang-kadang suka bening. Siapa yang mau bertanya langsung menang tadinya rame. Itu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Tadi seperti pada pertanyaan tematik di atas itu kan sudah dijelaskan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Saya membuat 6 keyakinan kelas agar harapan saya lebih mudah diaplikasikan oleh siswa. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah siswa itu sulit untuk mencernanya. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kita tidak bisa samakan keyakinan kelas sekolah yang ada di desa dengan keyakinan kelas yang ada di kota. Maka kita harus mampu menyesuaikan hal tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya dalam keyakinan kelas itu harus dalam kata-kata yang positif. Supaya apa? Supaya nanti siswa itu akan timbul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Kemudian saat pembuatan itu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Semuanya boleh berargumen, boleh berpendapat.
Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan tahapan dari pendekatan restitusi. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah yang kedua, semua perilaku mempunyai alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua mempunyai motivasi internal. Contohnya, jika ada siswa tidak mengerjakan PR, kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi, maka tahapan yang pertama adalah apa, Bu? Menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nanti kan siswa merespon dengan menjawabnya, karena ketiduran semalam Pak Guru, jadi saya tidak sempat mengerjakan PR. Tidak apa-apa, semua manusia juga pernah melakukan kesalahan. Tidak cuma kamu, kemarin-kemarin juga ada yang tidak mengerjakan PR. Kemudian baru masuk ke langkah yang kedua, apa, Bu? Validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan, alasannya apa kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nanti siswa akan meresponnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu kenapa kamu telah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan diri? Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kita berikan tawaran kepada mereka, kepada siswa-siswa kita. Nanti dia pasti akan merespon, saya akan mengerjakan PR tepat waktu, Pak. Saya usahakan saya tidak akan tidur larut malam atau supaya saya bisa mengerjakan PR. Itu merupakan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini merupakan bagian dari tugas saya. Dengar, Ibu. Baik, itu merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dari skenario bahwa ada anak yang tidak menggunakan atribut upacara secara lengkap. Maka setelah upacara selesai, saya simulasikan dia itu saya menerapkan segitiga restitusi. Baik, kita telah sampai pada puncak kegiatan hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya mengutip dari kemarin yang sudah saya pelajari. Ini merupakan pernyataan dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi seperti itu. Yang saya harapkan dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 itu dapat menerapkan atau mulai membuat keyakinan kelas agar siswa-siswa itu akan timbul menjadi budaya positif di sekolah kita, disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Itu harapan dari kegiatan hari ini. Semoga akhir kata, semoga sesi belajar kita hari ini
membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Pais Helidi SPD yang sudah memaparkan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu barangkali yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, barangkali belum paham. Monggo ya. Ya, monggo sebutkan nama Ibu dan pertanyaannya. Dan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fajriati. Izin bertanya Pak, mengenai 5 posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan bahwa 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang pendidik di era milenial ini, bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik yang tepat dan mungkin bisa diterapkan di lingkungan sekolah, atau mungkin bisa caranya itu kita menyesuaikan dengan karakter siswa atau dengan dilihat dari tingkat kesalahan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, langsung saja dijawab. Baik, terima kasih kepada Bu Nadia yang sudah berkenan untuk bertanya. Pertanyaan yang hebat dari seorang guru hebat. Terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana yang paling efektif, lebih tepat dilaksanakan atau kita implementasikan dalam siswa kita? Tentu saja kita yang paling tepat itu adalah menjadi seorang manajer. Posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, sehingga kita memberikan penawaran, bukan memberikan sebuah paksaan kepada siswa. Berangkat dari keyakinan kelas tersebut yang dibuat oleh siswa bersama guru, itu tentu saja akan kembali lagi kepada guru itu memberikan penawaran. Kenapa kamu tidak melaksanakan, kenapa kamu melanggar keyakinan kelas itu? Nanti kan dia beri kesempatan. Sehingga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk posisi manajer itu memberi solusi, bukan memberi hukuman. Jadi mungkin yang paling tepat itu adalah posisi kontrol kita itu adalah sebagai seorang manajer. Tapi tentu saja Bapak Ibu, itu tidak semudah yang kita harapkan. Tentu saja ada siswa-siswa yang menolak atau kita sulit untuk masuk ke dalam dunianya. Jadi ini juga merupakan PR besar untuk kita bersama-sama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah kita. Tapi yang untuk menjawab pertanyaan Mbak Nadia tadi, yang paling tepat itu adalah kita sebagai posisinya sebagai posisi kontrol, sebagai seorang manajer. Itu yang paling tepat. Jadi saya yakin untuk selama ini kita itu sebagai pemantau bahwa konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR, gitu. Sebenarnya itu kita sudah nyaman di situ. Nah, dari pemantau itu kita naik lagi 1 tingkat.
Coba kita perlahan naik ke satu tingkat, kita perbaiki bersama, ikhtiar bersama untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita naik lagi satu tingkat menjadi seorang posisi kontrol sebagai manajer. Itu harapan dari pemaparan saya hari ini. Terima kasih. Mungkin cukup, Bu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Bu Nadia? Sudah jelas dan paham? Satu lagi, Bapak Ibu, monggo barangkali yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan. Saya boleh bertanya, Pak? Ya, saya minta tolong ke slide sebelumnya, Pak, yang hasil dari dengan bersama anak-anak. Nah, ya, nah, yang keyakinan kelas 4 ini kan hasil berdiskusi bersama nih, Pak, dengan anak-anak. Nah, kalau untuk disiplin waktu, kemudian saling membantu dan bekerja sama, kemudian saling menjaga kebersihan kelas, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, yang kelima gemar membaca dan menulis, yang keenam berani berpendapat. Nah, untuk poin 1 sampai 3 ya itu mungkin bisa dilaksanakan di Bapak Ibu di seluruh kelas. Tapi untuk poin yang ke-4 dan ke-6 ya mungkin itu agak susah karena biasanya yang sering saya temukan di kelas nih Pak, ketika saya berbicara ya ada juga anak-anak yang selalu cerita sendiri di kelas. Ya sudah ditegur tapi mungkin hari itu ditegur diam, tapi nanti besoknya lagi begitu lagi. Nah, itu solusinya bagaimana supaya anak itu selalu mendengarkan ketika gurunya sedang berbicara. Nah, kemudian yang poin ke-6 ya, poin ke-6 berani berpendapat itu juga sangat sulit sekali menurut saya ya anak-anak untuk berpendapat di depan umum, di depan teman-temannya saja mereka malu, apalagi misalkan di depan kelas 1, 2, 3, 4, 5 semuanya lah ya. Nah, itu bagaimana solusinya? Monggo Pak. Terima kasih pada Bu Dewi Ramasari yang bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat, terutama pada poin 4 dan 6. Pertanyaan yang hebat Bu. Ya, saya coba jawab satu persatu. Kita bisa saling bersama Bu. Silakan kalau ada yang mau berpendapat ataupun mau menambahkan silakan. Menurut saya, untuk poin 4 ini menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Memang terkadang kita itu merasa kesulitan dalam hal untuk menghargai, supaya anak-anak itu menghargai guru atau teman yang sedang berpresentasi di depan. Salah satu sebenarnya itu merupakan sifat alamiah seorang anak dan seorang dewasa. Kadang-kadang kemampuan otak kita untuk duduk dan mendengarkan itu terbatas. Kadang-kadang 10 menit, 15 menit sudah pada ngobrol dewek. Termasuk kita sebagai orang dewasa. Kadang seperti itu. Ada tingkat kefokusan dari otak kita. Kemampuan manusia secara alamiah memang seperti itu. Kemudian solusinya seperti apa? Kalau menurut saya, kalau ada kondisi yang demikian, itu kita bisa terapkan ice breaking. Ice breaking supaya tingkat konsentrasi dan fokus siswa itu kembali. Ice breaking yang simpel-simpel aja, terutama ada gerak badannya. Pak Iras pasti tentu lebih tahu karena guru PCOK seperti apa. Kalau berbagi pengalaman saja, kalau di kelas saya, kalau sudah mulai rame, cukup dengan saya bilang tepuk 1, kemudian anaknya itu akan tepuk prok sambil bilang yes, itu kan satu suku kata. Tepuk 2 kali tepuk sambil ngomong oke. Tepuk 3 tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5 sampai tepuk 5
siap belajar. Itu merupakan kalau dari tepuk itu sendiri akan merangsang otak anak supaya lebih fokus kembali ke dalam materi. Mungkin seperti itu. Kemudian yang poin ke-6 tadi, berani berpendapat. Berani berpendapat memang kadang-kadang sulit. Setelah kita ngomong, ayo siapa yang ingin bertanya, tadinya rame langsung pada dia. Serang orang kabeh sih dapat kabeh. Ayo siapa yang mau bertanya silakan. Guru tunggu, tidak ada yang bersuara. Kalau ada yang demikian, untuk memancingnya, saya siapkan kertas, sobekan, dibagikan kepada setiap siswa. Jadi pada saat sesi pertanyaan itu, silakan yang mau berpendapat tuliskan pada kertas yang sudah Pak Guru bagikan. Nanti siswa itu akan menuliskan pendapatnya. Kemudian dikumpulkan, kita bahas yang paling menarik, yang paling unik. Bisa karena kalau kita bahas semua itu waktunya tidak cukup. Mungkin dari ikhtiar kita melakukan seperti itu, lama-kelamaan akan terbiasa, sehingga siswa itu akan lebih kritis dalam melihat atau menanggapi hal-hal yang mereka anggap belum sesuai. Itu boleh dicoba seperti itu di kelas saya. Jangan, itu sekedar berbagi. Barangkali yang lain punya ide atau praktik baik, silakan. Mungkin seperti itu Bu, dari saya mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dimengerti. Terima kasih Pak Wais atas jawabannya, dan sangat menginspirasi menurut saya ya. Bisa dicoba nanti di kelas saya. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin cukup ini ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, tadi kan ada konsep disiplin, itu ada hukuman dan penghargaan, terus ada identitas sukses, identitas gagal dan identitas sukses ya. Nah, saya terus terang saja di kelas saya menerapkan kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu selalu nggak mengerjakan PR. Tapi saya menerapkan ada hukumannya dengan denda. Nah, dendanya itu nanti untuk keperluan kelas. Jadi dari diri sendiri untuk kepentingan sendiri di kelas kayak gitu. Nah, terus bagaimana supaya anak itu merasa ada kesadaran untuk oh iya, ini tugas saya sebagai pelajar, ada tugas yang harus dikerjakan sebagai tanggung jawabnya, supaya tumbuh rasa tanggung jawabnya itu seperti apa. Terus yang kedua, saya menerapkan hukuman dengan denda kayak gitu itu seharusnya kayak gimana, baik apa tidak. Terus bagaimana caranya supaya tumbuh kesadaran pada diri siswa itu sendiri tanpa harus saya ada hukuman atau penghargaan. Itu anaknya kalau saya memberi hukuman lebih baik membayar denda daripada mengerjakan tugas kayak gitu. Terima kasih. Monggo Pak, langsung dijawab ya. Terima kasih Bu Dede Tufatul Rohma yang sudah berkenan memberikan pertanyaan. Kita lagi-lagi berbagi pengalaman gitu, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Disiplin positif itu memang ada empat. Yang pertama hukuman, kemudian apa lagi Bu? Penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Kalau ditanya yang paling tepat itu malah tentu saja yang paling tepat itu restitusi kepada siswa-siswi kita. Namun seperti yang pada saat pemaparan tadi saya sebutkan, itu tidak semudah yang kita bayangkan tadi. Nah, untuk membentuk karakter itu merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah bagi seorang guru.
Jadi kayak gini Bu. Pada modul sebelumnya, modul 1.1 itu saya sudah belajar bahwa tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seorang anak itu dianalogikan seperti sebuah tanaman padi. Tahu nggih tanaman padi? Tahu. Jadi tanaman padi itu berawal dari bibit, kemudian tumbuh menghijau tinggi dan sampai berbuah bulir-bulir padi. Kira-kira kalau kita mengharapkan tanaman padi itu berbuah atau tumbuhnya itu menjadi tanaman jagung, kira-kira bisa atau tidak Bu? Tidak bisa. Karena apa? Karena kodratnya itu dari tanaman padi maka akan dihasilkan bulir-bulir padi. Nah, dari analogi itu merupakan suatu pemikiran yang hebat menurut saya dari seorang Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Kenapa? Jadi dari analogi tersebut kita bisa tarik kesimpulan menurut pemikiran KHD, kita tidak bisa memaksakan kodrat seorang anak. Yang jelas di pendidikan itu adalah kita menebalkan laku dari kodrat anak. Kita hanya menuntunnya. Diibaratkan sebuah tanaman padi, lahan itu sebagai sekolah. Kita pasti pilih lahan yang terbaik. Orang tua itu pasti memilih lahan yang terbaik. Lahan terbaik itu sekolah. Dari sekolah, kemudian gurunya menuntun dengan cara kalau di tanaman padi menyiram, kemudian membuang dari tanaman-tanaman, dari hewan-hewan ular, hama kayak gitu kan disemprot pestisida. Kemudian kita rawat sampai tumbuh menjadi bulir-bulir padi yang berkualitas. Jadi kita tidak bisa memaksakan dari si A itu yang berkelakuan seperti itu. Kita luruskan dulu, kita buang hama-hama yang mengganggunya kalau di tanaman padi. Kita cari tahu kenapa si A itu selalu tidak mengerjakan PR. Bisa kita kolaborasi dengan orang tuanya. Bu, ngapunten ini si A itu sering banget tidak mengerjakan PR. Mohon bantuannya, kita berkolaborasi. Kita selalu mengecek tiap malam itu ada waktu belajar untuk si A, supaya jangan ngecek ada tugas dari sekolah atau tidak. Nah, kalau dari orang tua pasti saya yakin orang tuanya kalau di rumah bukan dengan seorang yang lain itu pasti akan mau mengontrolnya. Seperti yang kemarin itu ada siswa kelas 4 Prama itu sering banget tidak membawa buku. Kemudian pas kemarin waktu pembagian rapor, saya memberikan parenting sedikit lah kepada ibu-ibu wali kelas 4. Kemudian saya ngobrol sama ayahnya Rama. Pak, si Rama itu kondisi belajarnya seperti ini, perkembangan belajarnya seperti ini, dan saya sering menjumpai si Rama ini tidak membawa buku sesuai dengan jadwalnya. Alasannya lupa, lagi-lagi lupa. Kemudian dia jelaskan, oh iya Pak, ternyata Rama itu memang demikian. Dia itu kalau nggak langsung dari pulang sekolah langsung beresi untuk pelajaran besoknya, dia pasti akan lupa. Ternyata kondisi psikologis si Rama itu memang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama dengan tetap setiap waktu belajar selalu ingatkan Rama, ada PR enggak? Besok pelajarannya apa saja? Masukkan dalam tas sekarang supaya menghindari hal-hal yang demikian. Dan kemudian setelah semester 2 sudah berjalan 2 atau 3 minggu ini, alhamdulillah Rama itu selalu membawa buku yang sesuai pada mapel yang akan saya ajarkan itu. Mungkin itu bisa menjadi rujukan dengan kalau menghadapi siswa-siswa yang demikian itu. Sebenarnya itu kurang tepat gitu. Namun itu kurang tepat. Karena apa?
yang bisa Semua menyebabkan. jajan. Sebenarnya kalau menerapkan hukuman yang seperti itu memang itu kan untuk kebersamaan, tapi kayaknya kurang tepat. Pasti di luar sana, apalagi cuma kelas menengah yang menerapkan. Di luar sana pasti wali murid pada membicarakan, kok kelas ini kita nggak mengerjakan tugas didenda sekian, 5.000 atau 1.000. Kok kelas wanita enggak? Itu kan pasti memberikan stigma negatif kepada jenengan selaku guru kelasnya. Maka ya menurut saya hal yang harus segera jenengan lakukan, yang pertama itu membuat keyakinan kelas seperti tadi yang sudah dicontohkan. Kemudian harapannya apa? Harapannya akan membudaya ya Bu. Dari keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan itu kan semuanya memberikan pendapatnya, kemudian dijadikan satu dari peraturan menjadikan keyakinan, dan dari keyakinan itu diharapkan menjadi budaya dan kebiasaan, watak dan karakter. Itu bisa coba. Nanti kita bersama-sama, kalau jenengan ada hambatan atau apa, kalau ada yang perlu dibicarakan yang monggo. Saya selalu di sini di kantor. Mungkin seperti itu, barangkali dari guru-guru yang lain yang lebih berpengalaman, ada cerita-cerita menarik, monggo bisa disampaikan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Dicukupi Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang sudah Bapak Faiz Haryadi paparkan mengenai budaya positif sudah sangat bagus, mampu menambahkan wawasan baru mengenai konsep disiplin positif, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Pencerahan dan pemahaman budaya positif ini insya Allah akan saya terapkan di kelas saya. Harapan saya dengan rekan-rekan guru lain mengenai Merdeka Belajar dapat diterapkan kepada seluruh siswa SD Negeri Purwatar 05. Terima kasih Bapak Faiz Haryadi SPD, Guru Penggerak Angkatan 7, tergerak, bergerak, menggerakkan.